Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. People, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan, menganugerahkan rahmat, barokah dan hidayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita ingin memahami bagaimana agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu saja kita harus memenuhi apa syarat dan rukunnya. Ya, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat tersebut. Jadi misalnya bersuci, mengenakan pakaian yang bersih dan sebagainya. Sementara rukunnya adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Nah, ini merupakan syarat yang kita bisa sebutkan ada di level fiqhiyah atau level fikihnya. Ya. Nah, ada juga yang harus kita perhatikan, di mana kita tidak hanya sekedar memenuhi syarat dan rukunnya, seperti atau seakan-akan hanya berolahraga karena melakukan gerakan-gerakan tertentu. Tetapi juga kita ingin mendapatkan suasana batin yang kaya ketika melaksanakan sholat tersebut. Suasana batin itu misalnya merasakan kedekatan dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, yang kita biasanya bungkus dengan istilah khusyuk itu ya. Jadi kita perlu khusyuk dalam sholat. Nah, kadangkala ulama dan para imam misalnya menyampaikan bahwasanya kadang persiapan-persiapan kita ini perlu kita perhatikan agar sholat kita tenang dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi level pertama tadi level syariahnya harus dipenuhi. Yang kedua level hakikatnya. Ya. Nah, di sini misalnya kita sebelum melaksanakan sholat selalu ada persiapan. Ya. Selalu ada kebatinan yang harus kita miliki sebelum melaksanakan sholat. Jangan tiba-tiba masuk sholat dan kemudian kita Allahu Akbar saja bertakbir kemudian seterusnya selesai. Tapi misalnya ulama mengajarkan sebelum kita sholat, jadi setelah bersuci, menggunakan pakaian yang baik dan sebagainya, sebelum kita sholat kita berdoa dulu. Ya, jarang memang ada riwayat yang kita temukan untuk berdoa sebelum sholat. Tetapi ulama kita mengandaikan bahwasanya kalau Nabi tidak perlu persiapan-persiapan tertentu untuk melaksanakan sholat. Tetapi kita manusia memerlukan persiapan-persiapan ini agar batin dan hati kita serta raga kita memang ada dalam satu halaman, ada dalam satu bagian yang bersama-sama kita melaksanakan sholat itu. Jadi misalnya kita diminta untuk berdoa, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau adalah tujuanku dan yang aku tuntut sebenarnya adalah ridhamu ya Allah. Nah, dari situ kita kemudian memiliki nuansa batin yang cukup kaya, bahwasanya kita tidak mencari iming-iming surga misalnya, tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terangkum di dalam kehadiran dan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun di gerakan-gerakan lainnya, ada makna-makna doa-doa yang harus kita bisa dapatkan, kita tangkap. Jadi ketika kita bersujud misalnya kita katakan, ya Allah saya bersujud, ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya maha suci Allah, ya Tuhan yang al-a'la, yang maha tinggi. Nah, dalam keadaan sujud itu kita berada di posisi fisik yang paling rendah, ya, bersujud pada Allah. Dan di saat sujudlah itu, misalnya dalam beberapa riwayat disebutkan, sujud itu adalah momen yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita manfaatkan momen sujud itu, ya. Tidak hanya membaca misalnya yang biasa kita baca sebagai doa sujud, ya, tapi juga boleh kita tambahkan, apalagi di sujud terakhir. Kita diminta atau dianjurkan untuk menambah doa-doa yang mungkin menjadi hajat besar kita. Karena di saat sujud itulah posisi paling dekat dengan Tuhan dan juga
momen di mana doa itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dalam pelaksanaan sholat, sebelum pun kita harus menyiapkan banyak hal, termasuk misalnya pakaian yang kita gunakan. Ya, cobalah misalnya ketika sholat kita selalu membiasakan diri mengenakan pakaian yang bagus. Sudah akan sangat baik kalau kita berkata misalnya, sholat saya mungkin tidak tenang atau berbeda dengan keadaan lainnya ketika saya tidak mengenakan kain sarung atau peci. Ya, karena kadang-kadang kita terpaksa sholat tanpa peci, tanpa sarung dan sebagainya. Nah, ada perbedaan sense yang kita rasakan antara mengenakan peci dan tidak mengenakan peci. Itu sudah luar biasa saya kira. Sudah menangkap hal-hal yang cukup batin di dalam pelaksanaan sholat. Ataupun misalnya kalau di rumah kita punya spot-spot yang kita anggap atau ciptakan sebagai mushola misalnya. Maka kemudian di situ kita membuat apa saja, hiasan-hiasan apa saja yang mungkin saja membawa kesadaran kita untuk sholat lebih khusyuk. Nah, dengan ini semua, insya Allah kita tidak hanya merasakan gerakan fisik saja, ya, bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga merasakan kehadiran Allah serta kedekatannya di dalam diri kita. Dengan demikian itu akan lebih memudahkan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima sholat kita. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.